Konbanwa minasang, atas nama Iwa Rizal Pansama Hendra dari kelas di rumah. Saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh Yanto Sensei tadi pagi di kelas. Ya minasang, kali ini kita akan membahas dari bunke yang pertama dulu. Ini yang dari nomor 3 ini, kata tanya, ka, artinya sesuatu, kata benda. Nah, jadi kita langsung ke contohnya aja minasang yang telah saya buat. Ya, untuk contohnya ini kata tanya, ka, sesuatu, kata benda. Nah, untuk kata tanya ini ada nanika. Nanika ini sebetulnya arti sejatinya itu adalah sesuatu apa atau suatu apa. Itu adalah arti dari sejatinya nanika. Terus kalau nanka ini adalah suatu. Nah, jadi kita bisa dikaji jadi sesuatu, atau nanika ini adalah sesuatu kalau udah dikaji atau disederhanakan. Nah, jadi untuk contohnya ini ada di sini nanika arimaska, yang artinya ada sesuatu apa atau ada sesuatu apa gitu. Untuk kata tanya yang nanika, dan untuk yang nanka di sini ada contohnya nanka kaimasyo, mari membeli suatu atau mari membeli sesuatu gitu minasang. Dan di sini juga ada kalimat tanya yang dare kan siapa. Kalau dareka itu suatu siapa, untuk arti sejatinya dari dareka. Nah, terus kita bisa dikaji lagi atau disederhanakan lagi atau disimpelkan lagi jadi seseorang. Nah, arti sejatinya adalah suatu siapa. Nah, kalau kita kaji lagi, itu kiasannya yang lebih enak didengar itu jadi seseorang atau seseorang siapa. Contohnya di sini, dareka kimasta, artinya telah datang seseorang siapa. Telah datang seseorang siapa, itu benar untuk yang dareka. Terus kita lanjut ke yang dokoka minasang. Doko kan di mana. Nah, tambahkan ka, jadi dokoka suatu tempat. Nah, ini untuk arti sejati dari dokoka itu bisa suatu tempat di mana. Untuk arti yang keduanya, contohnya ini ada dokokani dokokani kagiga arimas. Nah, di sini ganya ini adalah simbol terjemahan awal. Jadi dokokani kagiga arimas, kuncinya ada di suatu tempat. Maksudnya ada di suatu tempat, atau kuncinya ada di suatu tempat. Di mana itu suatu tempat, di mana, bisa begitu juga minasang. Untuk contoh yang kata tanya itsuka, suatu saat. Nah, atau suatu saat kapan. Itsuka ini kita telah buat contohnya. Ini adalah itsuka oki ie o kaitai desu. Suatu saat atau suatu saat kapan ingin membeli rumah yang besar gitu minasang. Mungkin untuk yang bunke 3 kata tanya ini cukup ya minasang. Kita lanjut ke bunke selanjutnya, ini yang nomor 96 yang ato. Nah, minasang, untuk yang lanjut ke yang 96 nih, atau lagi sisa atau tinggal ya. Untuk contoh yang telah kita buat minasang, di sini atau lalu atau ini artinya bisa lalu, kemudian selanjutnya, dan nanti. Kalau nanti kita bisa menggunakan partikel di sini d ya, atau d itu bisa nanti. Kalau untuk kemudian selanjutnya atau lalu, ini bisa menggunakan
wa, dan wa ini juga bisa menggunakan di mana aja karena wa ini adalah rajanya. Oke minasang, jadi yang ta nananita atau artinya setelah. Kalau ta, kalau karena ta ini bentuk lampau atau bentuk pernah, yang pernah kejadian. Jadi contoh yang telah saya buat. Oh ya minasang, dan untuk kata benda ini menggunakan no ya minasang. Nah, untuk contoh yang telah kita buat di sini ada atowa ongaku o kikimas. Artinya selanjutnya akan mendengar musik itu minasang. Jadi contoh yang kedua yang menggunakan atau de, yaitu artinya nanti minasang. Atau de ini artinya nanti. Jadi contohnya ada atau de renraku shimas, artinya nanti akan menghubungi gitu minasang. Ya lanjut minasang. Di sini juga ada shigoto. Ini menggunakan yang ini tanyanita atau de artinya setelah. Jadi shigoto ga owatta atau de kaerimasu, artinya setelah pekerjaannya selesai akan pulang. Nah, ga di sini merupakan simbol terjemahan awal. Jadi setelah atau de setelah pekerjaannya selesai akan pulang. Nah, untuk kita lanjut yang ke kata benda no ya minasang. No atau de, no atau minasang. Untuk contohnya ini ada benkyou no ato gemu shimasu, artinya setelah belajar akan bermain game itu minasang. Dan kita lanjut minasang. Kita lanjut di bungke yang 96 ini atau lagi sisa sumasen. Iya bisa juga. Iya sumasen 97 ini harusnya. Atau lagi itu sisa yang tinggal yang menggunakan STLW satuan takaran lamanya waktu gitu minasang. Jadi contohnya yang telah kita buat di sini. Atau sangnin imas, artinya tinggal ada 3 orang lagi. Itu kan berarti artinya bisa lagi nih minasang. Di sini kan artinya lagi untuk sisa atau tinggal. Nah, di sini juga ada contoh lagi itu atau ipung des atau ipung, artinya sisa 1 menit lagi. Gitu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini ada 97 mata nani STLW lagi yang berulang. Nah, untuk contohnya minasang, contohnya ini mata STLW ini adalah satuan takaran dan lamanya waktu lagi yang berulang. Jadi ini kegiatan yang pasti berulang, pokoknya akan pasti ketemu dan pasti terulang terus. Jadi ini contohnya ada mata denwa shimasu, pasti akan di sini maksudnya ini pasti akan mengulangi atau akan mengulangi kegiatan tersebut. Jadi mata denwa shimasu yang artinya saya akan menelpon lagi, karena saya juga kita bisa hilangkan atasnya, itu bisa kita hilangkan. Nah, mungkin untuk yang mata lagi berulang ini cuma satu minasang. Dan kita lanjut ke bungke selanjutnya yang 98 ini minasang. Nah, yang 98 ini mata kata kerja. Kita ini menggunakan kata kerja ya minasang. Tadi itu menggunakan satuan takaran dan lamanya waktu minasang. Jadi ini menggunakan kata kerja, artinya juga lagi dan yang berulang. Jadi ini contohnya mata benkyou shimasu, artinya akan belajar lagi. Mata ini artinya lagi dan belajar ini adalah kegiatan yang berulang. Oke minasang, kita lanjut ke bungke 99 ya minasang. Bungke 99 ini
sama seperti tadi, mau STLW lagi bebas. Ini bebas maksudnya mau berulang mau enggak, ini bebas. Dan ini juga salah sih, seharusnya saya ini harusnya bebas ya minasang. Mungkin kita bisa cari minasang. Kita ganti bebas. Nah, saya salah nulis minasang sumimasen. Untuk contohnya di sini mau hitotsu kudasai, tolong satu lagi gitu minasang. Untuk ininya karena takaran karena hitotsu itu adalah satuan, jadi ini bisa menggunakan mau hitotsu kudasai, tolong satu lagi ya minasang. Kita lanjut ke bungkai selanjutnya yang mau kata kerja artinya sudah. Nah di sini mau nani takai, karena kalau sudah itu kegiatan yang pernah atau yang telah dikerjakan atau yang telah dilalui, jadi menggunakan takai. Artinya mau nemasta artinya sudah tidur gitu minasang. Jadi mau di sini yang tadi artinya adalah lagi, nanti mau di sini artinya sudah minasang. Tapi kalau menggunakan kata kerja bentuk tak di sini ya minasang, sudah tidur atau sudah telah tidur gitu minasang. Kita lanjut ke bungkai 101 di sini. Nanita koto ga arimasu, artinya pernah. Nah, nanita koto ga arimasu, kita langsung saja fokus ke sini. Kita langsung kita baca contohnya. Ini adalah karoke ni itta koto ga arimasu. Nah, koto ga arimasu ini artinya pernah karena menggunakan perubahan takei artinya telah. Nah, kalau tambahan koto ga arimasu ini artinya pernah, bungkai pernah. Nah, jadi artinya pernah pergi ke karaoke. Kenapa ini menggunakan partikel nih? Karena ini ada tujuan titik akhir, sampainya kemana ya ke karaoke, menggunakan partikel nih. Nah gitu minasang. Dan untuk ini minasang futsu ta nai rutai, kok ini kalau mau membendakan atau mengubah kata kerja atau kata sifat ke kata benda, karena partikel wa ni ga ini tidak bisa langsung ketemu dengan kata kerja gitu minasang. Jadi kita bisa membendakan kata kerja atau membendakan kata sifat. Contohnya ini adalah ini nenai koto, artinya perihal tidak tidur. Nah kita bisa menggunakan dua ini, kita bisa menggunakan koto dan no, partikel ini bukan no tapi ini kata benda. Jadi kalau kata kerja dibubuhi dengan no, terus kata benda ini menjadinya kata benda, artinya perihal atau hal. Di sini contohnya ada nenai koto yang artinya perihal tidak tidur, dan di sini untuk kata benda untuk menggunakan no juga artinya abiruno, perihal akan mandi. Nah, gitu minasang. Dan di sini ada contoh kalimatnya, sushi o taberu koto ga suki desu, artinya suka makan sushi gitu minasang, atau suka perihal makan sushi, suka hal makan sushi itu minasang. Ya kita lanjut ke bungkai selanjutnya saja minasang biar tidak lama-lama. Bentar saya cek dulu. Bungkai selanjutnya itu ada di nomor 102 minasang. Ru koto ga arimasu, artinya terkadang, positif. Di sini kalau menggunakan ru
kotogarimas ini terkadangnya positif minasang. Jadi untuk contohnya yang telah saya buat di sini, shiritai koto ga arimasu, artinya ada hal yang ingin saya tahu, atau yang ingin saya tahu, karena tai ini bentuk keinginan yang biasa. Untuk tai ini bentuk keinginan, jadi ada hal yang ingin tahu atau yang ingin saya tahu gitu biasa. Jadi kalau untuk ru koto ga arimasu ini adalah terkadang dan ini positif. Untuk negatifnya ini ada, untuk negatifnya untuk negatifnya ini ada yang pakai nai biasa. Untuk negatifnya kalau pakai nai kita bisa ubah di sininya, berarti shiranai koto ga arimasu, ada hal yang tidak saya tahu, yang tidak saya tahu atau saya tahu gitu biasa. Kurang lebihnya seperti itu. Minasang, dan kita lanjut ke ini minasang. Ada tambahan bongke yang gak di sini, artinya ini bukan simbol penerjemahan awal, dan juga bukan yang untuk kata kerja pasif minasang. Gak di sini kita bisa artikan oleh kalau pelakunya atau subjeknya, maksudnya kalau pelaku atau subjeknya menggunakan partikel ga dan bertemu dengan futsu, kata benda ataupun kata kerja, ini berarti ga di sini berarti oleh minasang. Contohnya yang telah saya buat ini adalah aniga kaita tegami, artinya surat yang ditulis oleh kakak laki-laki. Ini sebenarnya ini sama seperti anak kalimat minasang, dan untuk fungsional yang maksudnya fungsional ya seperti itu minasang, masih lupa juga. Nah, untuk kita lanjut aja ke contoh yang kedua. Ini ada P atau pelaku atau subjek. Ini bukan subjek sih, pelaku. Kalau saya biasa bilangnya pelaku minasang. Jadi ini di sini juga artinya oleh, kalau artinya oleh, kalau di sampingnya terusnya itu ada te moraimasu atau te itadakimasu ataupun ukemi atau seiki ukemi, seiki kei gitu minasang. Jadi contoh yang telah saya buat ini adalah sensei ni oshiete morimashita, artinya saya telah diajari oleh guru. Di sini artinya oleh minasang. Minasang. Oke, kita langsung lanjut saja ke bungke yang 103. Bungke yang 103 ini ada nai koto ga arimasu, terkadang negatif. Terkadang negatif. Jadi ini adalah lanjutannya si yang tadi minasang, yang ru di sini terkadang positif, dan di sini adalah terkadang negatif. Nah, yang bentuk lainnya minasang. Nah, jadi yang telah saya buat adalah shukudai o shinai koto ga arimasu, artinya terkadang saya atau terkadang tidak mengerjakan PR, ataupun terkadang saya tidak mengerjakan PR atau mengerjakan perihal PR gitu minasang. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bungke yang nomor 104. Minasang yang 104 berapa itu? 146 minasang. 146. Oh ya, kata kerja atau kata yang ini minasang. Yang ini minasang, keterangan kata kerja futsu ka, keterangan ketidakpastian. Contohnya kurang lebih seperti ini minasang. Contohnya ini yang maksudnya ini itu kata tanya tapi
biasanya yang kita tahu itu kata tanya kalau tidak bentuknya kotoba ataupun ya si kotoba itu biasanya di akhir kan minasang yang kita tahu, tapi di sini kata tanyanya ada di tengah-tengah kalimat minasang. Contohnya seperti ini, itsu kimaska wakarimaseng, yang artinya kapan akan datang tidak tahu, kapan akan datang tidak tahu. Jadi kita bisa artikan dari ini kan kata keterangan, kita bisa artikan dari kata keterangan terus dari koma, karena koma ini adalah simbol penerjemahan awal, dan koma ke depan terus ke belakang lagi minasang. Terus seperti itu. Dan untuk yang contoh yang kedua ini ada yang telah saya buat juga, ada konomachi ga nigiyaka ka wakarimasen, yang artinya kota ini, apakah kota ini ramai, tidak tahu, itu minasang. Oke, kita lanjut saja ke jajaran awal minasang. Ke jajaran awal ini to, ya, tari, toka, shi, dan ini adalah kata petik ataupun kolom. Yang kita tahu to itu kan kata awal ataupun kata penyambung ya. To itu kan kita tahu tuh artinya dan, ya juga neneni ya, neneni nado gitu kan, ya kita tahu tuh juga artinya kan dan juga, tari juga dan juga gitu ya. Ternyata yang artinya dan itu adalah yang to saja. Untuk ya dan tari ini tidak ada artinya. Untuk toka artinya itu adalah seperti halnya, dan si lagi pula atau sebab, itu minasang. Jadi contoh yang telah saya bikin dia maksudnya ini jajaran awal. Kalau ada konteks, kalau ada kayak urutan ataupun apa ya, kegiatan yang ada to, nenani to lagi, nenani ataupun nenani ya, nenani tari gitu, itu diartikan terlebih dahulu minasang. Jadi untuk contoh yang telah saya buat ini ada utao, cuma sayang ada utao, utat tari odo tari shimas, yang artinya bernyanyi, menari, dan lain-lain. Nah, karena kenapa saya tidak tambahkan dan, karena tari ini tidak ada artinya, jadi bisa dicontohkan kayak makan, minum, bermain. Nah, kalau menggunakan tabe tari ya, tabe tari, nondatari ya, kalau seperti itu minasang. Jadi untuk tari ini tidak ada artinya minasang. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang masih salah-salah minasang, karena saya juga masih berusaha memahami sebetul-betulnya. Oke, kita lanjut yang ke bungkai 148. 148 ini adalah kadoka ya minasang. Di sini kita lihat 148 ini adalah kata kerja kadoka, keterangan atau tidaknya. Ini artinya ini adalah atau tidaknya. Nah, ini juga kadoka ini juga kita bisa gunakan kata kerja bentuk futsu, kata sifat i nya keluar, kata sifat nanya tidak muncul, dan kata benda menggunakan no ataupun tidak muncul ya. Kalau tidak muncul yang lain minasang. Mohon maaf kalau ada yang salahnya saya. Jadi contohnya ini ketidakpastian tanpa kata tanya. Nah, kalau di sini kan ini minasang ini ada kata tanya. Nah, kalau sini tidak ada kata tanyanya minasang. Ada sih sebenarnya ya, tidak ada kata tanya minasang. Tanpa kata tanya. Jadi contohnya asta hataraku. Contohnya kita langsung ke contohnya. Asta kadoka mada kimate imaseng, artinya besok bekerja atau tidaknya belum diputuskan. Karena kalau mada bertemu dengan
bentuk maseng itu artinya belum. Kalau mada bertemu dengan bentuk mas itu artinya masih, atau bentuk mas itu artinya masih. Kita lanjut ke contoh selanjutnya, ada kono eigaga omoshiroi ka doka wakarimasen, artinya film ini menarik atau tidaknya tidak tahu gitu minasang. Ya, kita lanjut ke bungkai yang terakhir minasang. Ini adalah penyambung konteks. Penyambung konteks ini ada futsu, o, no, dan yang tadi minasang yang jadi ini adalah penyambung konteks minasang. Dan ga oleh yang ada di sini tadi. Terus ni oleh juga yang ada di sini, dan ga kadoka. Konteksnya ada 1, 2, 3. Contohnya kayak ini minasang. Kurasu ni denki ga sukimas, yang kita bisa artikan ini dari simbolnya ini denki ga, karena ga ini adalah simbol terjemahan awal yang artinya listriknya, terus kita ke belakang akan menyala di kelas gitu minasang. Kalau ada konteks lagi kita bisa lanjut lagi ke depan lagi terus ke belakang gitu minasang. Kurang lebihnya seperti itu minasang. Ya, mungkin sampai di sini saja minasang, karena sudah selesai ya, sudah selesai. Terima kasih.